Hello, I'm here. Juzin is back. Welcome to our YouTube channel, Juzin Translation. We are going to study English again in this video, and by the way, what we are going to bring out here is actually simple. We are studying a very basic English grammar. Dan kita sudah masuk di serial akhir dari materi basic grammar. Jadi kita udah jelasin semuanya dari awal sampai akhir dan ini adalah materi terakhir. Dan untuk itu kamu harus tahu apa yang perlu dipelajari untuk menguasai basic skills untuk grammar. Semuanya udah ada di website kita dan juga di playlist kita. Jadi tinggal kalian nikmati aja. So, kita akan bahas relative clause. Di sini ada contohnya the man who dan the back which. Apa sih maksudnya? Langsung kita aja mulai. Let's get started. Relative clause berdasarkan pengertian dan juga fungsinya, ini harus diperhatikan, merupakan kalimat yang berfungsi menjelaskan kata benda. Nah, berfungsi apa? Menjelaskan kata benda atau orang. Untuk mendeskripsikan benda dan juga orang, itu biasanya milik dari adjective atau kata sifat. Jadi fungsinya sebagai kata sifat. Mudahnya, relative clause disebut juga adjective clause. Oke, jadi adjective clause artinya adalah ada satu adjective di sini, yang mana terdiri atas apa? Subject and verb, seperti itu. Yang menempati kelas kata sebagai adjective. Contohnya begini. Aku melihat orang-orang. Ini adalah kalimat intinya. Aku melihat orang-orang. Kemudian ada dua kalimat lagi. Orang-orang tersebut sedang antre tiket film. Apabila kita perhatikan kalimat ini, kedua kalimat merupakan kalimat yang berdiri sendiri. Ya kan? Aku melihat orang-orang, full stop, titik. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat setelahnya. Sekarang kita bisa meringkasnya dengan memasukkan kalimat kedua menjadi klausa. Jadi kalimat kedua ini kita pakai sebagai klausa pendukung. Sebagai apa? Pendukung dari kalimat pertama. Dalam bahasa Indonesia akan menjadi seperti ini. Aku melihat orang-orang. Nah, ini adalah yang mau dijelaskan. Orang-orang yang apa? Yang sedang antre tiket film. Ini dia struktur kalimatnya. Dan dalam bahasa Inggris disebut sebagai relative clause atau adjective clause. Jadi untuk catatannya, klausa yang sedang antre tiket film, inilah yang disebut sebagai relative clause. Sekarang kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. I saw the people, full stop, ini kalimat pertama tadi. Kedua, they were standing in line for the movie tickets. Kemudian, I saw the people who. Nah, ini diartikan yang. Jadi tadi they ini kita ganti menjadi who. Karena apa? Digabung menjadi satu. Menjelaskan the people. Dan the people ini adalah orang. Maka kita pakai who. Refers to orang. We're standing in line for the movie tickets. Ini adalah awalannya. Nah, susunan awal relative clause itu seperti apa? Nah, ini. Bila kita memperhatikan lagi asal muasal kalimatnya sebagai berikut ini. Kalimat pertama ini kita anggap sebagai kalimat intinya. I saw the people. Aku melihat orang-orang. Ini kalimat inti. Kemudian kalimat keduanya, the people were standing in line for the movie tickets. Orang-orang sedang mengantre tiket bioskop. Jadi kita masukkan kalimat kedua ke dalam kalimat satu. Subjek pada kalimat kedua, jadi ini subjek pada kalimat kedua, kita ganti menjadi connector. Sesuai dengan lokasinya dalam kalimat. Karena lokasinya di sini sebagai subjek, oke, maka kita ganti. Mengikuti apa? Kalau subjek itu ada dua pilihan, yakni who, that, dan juga which. Nah, kita bisa pakai who dan juga that. Tapi di sini kita belajar pakai who dulu. Karena apa? Merujuk pada orang. Seperti itu. Kalau dalam bahasa Indonesia, enak aja. Tinggal bilang yang. Seperti itu. Sekarang begini. Kita lihat konektor dari relative clause itu apa aja. Yang pertama adalah who. Digunakan untuk menggantikan orang. Jadi apabila kita mau menggantikan orang, kita mau menjelaskan orang, kita pakai who. Tarno is a person. Jadi Tarno adalah seorang. Seorang apa? Ini saya tambahin musician. Nah, saya tambahin di sini musisi. He can play a saxophone. Oke. Alright. Jadi Tarno itu
musisi atau seseorang. He can play a saxophone. Jadi Tarno itu seseorang yang bisa bermain saxophone. Maka kita gabungkan. Tarno is a person who can play a saxophone. Jadi Tarno itu seorang yang bisa bermain saxophone. Oke, is it clear? Oke ya, sebenarnya mau bilang musisi aja gitu. Alright. Kemudian selanjutnya, do you know anybody? Nah, anybody di sini mau kita kasih keterangan tambahan. Kalimat keduanya, anybody can teach English. Apakah kamu tahu siapapun? Siapapun bisa mengajar bahasa Inggris. Maka menjadi apa? Do you know anybody who can teach English? Apakah kamu tahu siapapun yang bisa mengajar bahasa Inggris? Seperti itu. Jadi kita pakai who ketika merujuk pada orang. Dan kenapa kita pakai who? Karena konteksnya pada kalimat kedua ini dia terletak sebagai subjek. Seperti itu. Oke ya. Tapi yang paling penting kita tahu dulu. Salah satu konektornya adalah who. Kemudian yang selanjutnya, di sini ada contoh yang lain. Perhatikan, look at that woman. Perhatikan wanita itu. She is wearing a white dress. Dia sedang mengenakan gaun putih. Maka kita bisa gabungkan. Karena ini she merujuk pada the woman, maka kita bisa tulis, look at that woman who yang is wearing a white dress. Lihat wanita itu yang sedang mengenakan gaun putih. Seperti itu. Atau, the neighbor sent me food. Tetangga mengirimiku makanan. Kemudian he just moved here. Dia baru pindah ke sini. Kita gabungkan he merujuk pada neighbor. Maka kita taruh setelah kata neighbor. The neighbor who just moved here sent me food. Tetangga yang baru pindah ke sini mengirimiku makanan. Seperti itu. The people are very friendly. They work in the office. Kemudian kita gabungkan. The people who work in the office are very friendly. Orang-orang yang bekerja di kantor sangat ramah. Ini adalah relative clause. Fungsinya untuk memberikan keterangan tambahan pada kata bendanya. Kemudian yang kedua adalah which. Nah, which ini digunakan untuk menggantikan benda. Kalau tadi orang, sekarang benda. Roy bought a toy. Jadi Roy membeli sebuah mainan. It. Nah, it ini merujuk pada mainan. Dan mainan itu bukan orang. It can imitate the voice. Mainan itu bisa menirukan suara. Kalau kita gabungkan, Roy bought a toy which yang can imitate the voice. Roy membeli sebuah mainan yang bisa menirukan suara. Jadi kita tidak pakai who, melainkan kita pakai which. Karena kita merujuk pada benda. Contoh berikutnya, Emma lives in a house. Nah, a house ini benda juga. It is 100 years old. Emma tinggal di rumah, dan rumah itu berumur 100 tahun. Maka, apabila kita gabungkan dengan relative clause, maka menjadi Emma lives in a house which is 100 years old. Emma tinggal di rumah yang berumur 100 tahun. Kemudian yang terakhir adalah that. Nah, untuk that ini bisa dipakai untuk dua-duanya, menggantikan baik itu orang maupun benda. Tarno is a person, adalah seseorang. Kemudian he can play a saxophone. Kita bisa tulis menjadi Tarno is a person that or who can play a saxophone. Kemudian tadi, Emma lives in a house, it is 100 years old. Bisa menjadi Emma lives in a house that or which is 100 years old. Clear? That's great. Kemudian, untuk contoh lebih banyaknya, perhatikan di sini. I met a woman. Nah, di sini a woman. Who, kenapa pakai who? Karena a woman itu orang. Kemudian pakai who karena merujuk pada subjeknya. I met a woman who can speak 4 languages. Aku bertemu dengan seorang perempuan yang bisa berbicara 4 bahasa. Yang kedua, everybody, semua orang, who, yang came to the party, yang datang ke pesta, enjoyed it very much. Sangat menikmatinya. Kemudian, a coffee maker, sebuah mesin kopi, is a machine. Adalah sebuah mesin, which or that, yang membuat kopi. A coffee maker is a machine which or that makes a coffee. Kemudian, do you see the wallet? Which or that was on the table? Apakah kamu lihat dompet yang tadi ada di atas meja? Seperti itu. Itu adalah penjelasan awal untuk relative clause di mana kita mau memberikan konektor sesuai dengan subjeknya.
kita masih punya video yang lain berkenaan dengan relative clause. Apabila kalian masih belum juga paham terkait dengan materi ini, silahkan kalian konsultasi ke kita, kalian drop down aja komen, atau kalian hubungi narahubung yang ada di lampiran. Oke? Maybe itu aja yang kita bisa sampaikan. Kita akan ketemu lagi di video yang lain, everyone. So,